Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah huwa wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh khatamul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pendengar yang budiman, agama Islam adalah agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk membawa kemaslahatan umat manusia. Di samping itu, prinsip dasar dari syariat-syariatnya adalah dibangun di atas kemudahan. Bahkan, Islam selalu mendatangkan kemudahan dalam setiap syariatnya. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Yang artinya Allah menghendaki kemudahan untuk kalian dan tidak menghendaki kesukaran. Demikian juga sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Inna ad-dina yusrun. Sungguhnya Islam itu mudah. Pendengar, di antara kemudahan yang diberikan oleh Islam adalah keringanan saat taharah atau bersuci. Ketika seorang mesti mengenakan khuf atau sejenis sepatu dan sulit ia copot karena berada dalam perjalanan misalnya, maka Islam mengajarkan jika kondisi demikian sepatu tersebut tidak perlu dilepas. Akan tetapi, sepatu tersebut hanya perlu diusap asalkan sebelumnya dikenakan dalam keadaan suci. Lalu, bagaimanakah Islam menjelaskan hal ini? Alangkah bagusnya kita menyimak ulasan sederhana berikut ini. Pendengar, apa itu khuf dan apa yang dimaksud dengan mengusap khuf? Pendengar yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan khuf adalah alas kaki dari kulit yang menutupi mata kaki. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Sun'ani rahimahullah ta'ala dalam kitab Subul Salam Syarah Bulughul Maram. Sedangkan mengusap diistilahkan dengan mas, yaitu tangan yang dalam keadaan basah bergerak menyentuh sesuatu. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Al-Mughrib fi Tartibil Mu'rab. Jadi, yang dimaksud dengan mengusap khuf adalah membasahi khuf dengan cara yang khusus, di bagian yang khusus dan pada waktu yang khusus sebagai ganti dari membasuh kedua kaki saat berwudu. Pendengar, dalil pensyariatan khuf ini terdapat beberapa hadis dan ayat Al-Quran, kemudian juga dikuatkan oleh pendapat para ulama. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari jalur Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalul khuffi awla bil mashi min a'lahu. Wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu 'ala zahiri khuffaihi." Artinya, seandainya agama itu dengan logika semata, maka tentu bagian bawah khuf lebih pantas untuk diusap daripada bagian atasnya. Namun sungguh aku sendiri telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap bagian atas khufnya. Di samping itu pendengar, terdapat riwayat Imam Ibnu Majah, Imam Tirmidzi dan juga imam yang lainnya dari Jarir bin Abdullah Al-Bakhili bahwa beliau kencing kemudian berwudu lalu mengusap kedua khufnya. Ada yang mengatakan padanya, "Betul engkau melakukan seperti itu?" "Iya, betul." Jawab Jarir, "Saya pernah melihat Rasulullah SAW kencing kemudian beliau berwudu lalu hanya mengusap kedua khufnya saja." Dan perlu diketahui bahwa Jarir masuk Islam setelah turun firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Al-Maidah ayat ke-6 berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman,
apabila kalian hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka dan tangan kalian sampai dengan siku, dan sapulah kepala kalian dan basuh kaki kalian sampai dengan kedua mata kaki. Dan berkaitan dengan hal ini, pendengar, penulis Tuhfatul Ahwazi menjelaskan bahwa seandainya Jarir radhiyallahu anhu masuk Islam lebih dulu sebelum turunnya surat Al-Maidah tersebut, maka dapat dipahami kalau mengusap khuf itu sudah dihapus dengan ayat Al-Maidah tersebut. Namun, Islamnya Jabir ternyata belakangan setelah turun surat Al-Maidah tersebut. Dari sini dapat diketahui bahwa hadis mengusap khuf itu masih tetap diamalkan. Sedangkan yang dimaksud mencuci kaki bukan mengusap khuf dalam surat Al-Maidah tersebut berlaku untuk selain yang mengenakan khuf. Oleh karena itu, hadis di sini menjadi pengkhusus bagi ayat tersebut. Hal ini juga sebagaimana dikatakan oleh Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Pendengar, dalil yang menjelaskan disyariatkannya mengusap khuf diriwayatkan lebih dari 80 sahabat. Di antara mereka adalah 10 sahabat yang diberi kabar gembira masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan hal ini, Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullahu ta'ala mengatakan, aku tidak mengetahui riwayat dari salaf yang mengingkari bolehnya mengusap khuf kecuali dari Malik rahimahullah. Namun, riwayat yang sahih dari Imam Malik rahimahullah adalah beliau membolehkan mengusap khuf. Kemudian, terkait dengan hukum mengusap khuf, pendengar, hukum asal mengusap khuf adalah boleh-boleh saja. Ini menurut mayoritas ulama. Mencuci kaki lebih afdal atau lebih utama daripada mengusap khuf. Mengusap khuf adalah bagian daripada rukhsah atau keringanan dalam ajaran Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala amat menyukai orang yang mengambil rukhsah atau keringanan. Sebagaimana Allah juga suka jika seorang menjauhi larangannya. Namun, menurut ulama yang lain, mengusap khuf itu lebih afdal. Karena itu berarti seorang mengambil rukhsah, dan kedua-duanya antara mengusap khuf dan mencuci kaki saat wudu adalah suatu hal yang sama-sama disyariatkan. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.